لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah subuh rahimakumullah. Segala puji mari kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semuanya nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik, diberi kemampuan untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang sudah diwajibkan kepada kita maupun ibadah-ibadah sunnah yang akan menyempurnakan daripada ibadah-ibadah kita yang wajib. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah di dalam menjalankan seluruh ujian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dilatih di bulan Ramadan ini utamanya adalah untuk berlatih bersabar. Bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dilatih oleh Allah untuk istiqomah menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Dan kesabaran ini tidaklah berbatas. Batasnya adalah ketika kapan? Ya, ketika mati. Ya, batas kesabaran ini adalah ketika Allah memanggil kita. Kita tidak boleh kehilangan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa harus tekun istiqomah. Sabar di dalam menjalankan seluruh hak Allah. Allah mempunyai hak yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyembahnya. Kita jadikan oleh Allah bukan untuk sia-sia, kan tetapi kita diberi kewajiban untuk taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, dan kita juga senantiasa bersabar di dalam menghindari apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh aturan syariat agama Allah adalah berupa kebaikan. Allah tidaklah memerintah kecuali yang baik-baik. Allah tidaklah melarang kecuali yang khabis, yang buruk-buruk. Makanya kita diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Allah menurunkan nabinya untuk memberikan kepada kita basiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira sekaligus peringatan. Kabar gembira akan adanya balasan terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi manusia-manusia yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dan juga peringatan bagi orang-orang yang membangkang, tidak mau melakukan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jalan kehidupan ini terang benderang. Jalan yang lurus ini terang benderang bagaikan siang hari. Jamaah rahimakumullah, kita sudah
dibukakan oleh Allah jalan yang sedemikian jelas untuk menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ketika di antara kita ada yang tidak mendapatkan rahmat Allah karena memang dia tidak ingin untuk mendapatkannya, sehingga dia memilih jalan selain jalan-jalan yang ditunjuki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita juga dilatih untuk senantiasa bersabar ketika kita menghadapi kesusahan, kesusahan dari mulai yang kecil. Kita menahan makan, menahan lapar, menahan haus, menahan capek, menahan rasa letih, menahan rasa kantuk. Ini semuanya adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah dengan segala keterbatasan, dengan segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi alhamdulillah kita semuanya bisa menghadapi ujian ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu mencapai garis finish di dalam perlombaan dalam kebaikan di dalam bulan yang mulia ini. Jamaah subuh rahimakumullah, pemerintah sudah menetapkan Idul Fitri atau 1 Syawal hari besok nggih. Besok napa ngemben? Ada yang kemarin sudah menentukan tanggal 20 berapa yo? 27 atau 28, anak sing wis badak. di daerah saya lupa ya, ada daerah-daerah Maluku atau daerah Sulawesi ya, atau di tempat-tempat lain. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pada hakikatnya mereka tidak mendasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menggunakan tata caranya tersendiri yang bukan berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Maka apapun yang terjadi ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan segala sesuatunya, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mempunyai pilihan lain setelah Allah dan Rasul-Nya menentukan, baik tata caranya, baik jumlahnya, baik waktunya, baik apapun semuanya. Kita hanya mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Allah menyatakan ya ketika Rasulullah SAW menyatakan ketika bulan sudah mencapai tanggal 29, maka lihatlah hilal. Ketika terlihat hilal, maka besoknya kita menjalani bulan baru. Ketika tanggal 29 tidak terlihat hilalnya, maka kita menggenapkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Seluruh negeri kaum muslimin, mereka, pemerintah mereka tidak ada yang berani menentukan terlebih dahulu. Tidak ada. Seluruh negeri Islam, dari ujung timur sampai ujung barat, pemerintahnya tidak ada yang berani menentukan sebelum tanggal 29, sebelum jelas apakah hilal terlihat atau tidak. Alhamdulillah kita masih mempunyai kepemerintahan yang menggunakan standar Al-Quran dan Sunnah. Kita tinggal mengikutinya saja. InsyaAllah itu yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah sudah menetapkan berdasarkan sidang isbat bahwasanya tanggal 29 kemarin posisi bulan masih di bawah ufuk. Ya ufuk itu garis lah. Garis yang membedakan antara bulan lama kalau bulan baru ya. Kemarin bulan masih di bawah garis sehingga tidak mungkin untuk bisa dilihat. Sehingga istimewa berkesepakatan pemerintah dan para ulama kita seluruhnya bersepakat untuk mengenapkan bulan puasa menjadi 30 hari. Ya. Sekali lagi ini adalah ketentuan
syariat yang tidak boleh berubah sampai akhir zaman. Ya, tidak boleh masing-masing orang menentukan sendiri-sendiri, tidak boleh. Ya, kalau semuanya menggunakan aturannya sendiri pasti akan terjadi perpecahan, tidak ada persatuan, dan ini yang telah terjadi kepada kita semuanya. Ya, karena masing-masing orang menggunakan cara yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Agama Islam ini mudah, ya. Agama Islam ini mudah, tidak perlu dipersulit. Itu pada hakikatnya seperti itu. Jemaah rahimakumullah, terkait dengan Idul Fitri, terkait rangkaian ibadahnya, saya ingatkan saja bahwasanya ketika malam Idul Fitri kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Di samping kita juga banyak-banyak berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak ada yang mengetahui apakah amal kita selama 1 bulan penuh ini 30 hari diterima oleh Allah ataukah tidak. Tanda, hanya kemarin kami sampaikan beberapa di antaranya tanda-tandanya. Ketika seorang itu diterima amalnya, berarti dia akan menjadi manusia yang lebih baik di kedepannya. Ketika amalannya diterima, itu berarti kedepannya menjadi tidak lebih baik dari hari ini. Itu di antara tanda-tanda amalan-amalan itu. Kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah benar-benar membalaskan amal-amal ibadah kita dengan sesempurna mungkin, dengan sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak dosa-dosa dan kesalahan yang bisa dihapuskan dari akibat amal-amal kita. Jemaah rahimakumullah, bolehkah kita misalnya salat malam di malam Idul Fitri? Boleh nambahan salat tahajud di malam Idul Fitri? Boleh nambahan? Boleh, mau salat malam nggak ada larangan, nggih. Nggak ada larangan. Panjenengan mau salat malam lagi di malam Idul Fitri, yaitu boleh-boleh kemawon, nggih. Ini yang setiap tahun takon gue ibu nyong. Tahun masih takon, kisi uli tahajud, mani ngepora. Malam itu ya, eta boleh saja, tidak masalah. Kita banyak beristighfar, kita salat di malamnya, ya, salat tahajud. Ya, ketika kita sudah bangun, mungkin karena sudah terbiasa bangun jam 3 daripada turu maning. Hingga kita melaksanakan salat tahajud, ya, dan sebagainya. Lalu sunnah yang pertama ketika pada pagi hari adalah kita disunahkan untuk mandi wajib semuanya, ya, mandi seperti kita mandi junub, lalu mengenakan pakaian yang terbaik, ya, yang terbaik sing terbaik orang mesti anyar. Tidak harus anyar, angger duwe baju anyar ya alhamdulillah, itu ya. Sida bada angger ora anyar, ora sida bada, ya, itu disunahkan gitu, memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Kita diperintahkan untuk memakai wangi-wangian buat kaum muslimin. Ya, kaum perempuan ya tidak boleh memakai wangi-wangian yang mencolok, tidak boleh. Ya, cukup yang kira-kira orang mambu kecut, begitu nggih? Itu.
Lalu diperintahkan untuk semua kaum muslimin besar kecil lanang wadon baik yang sedang berhalangan atau tidak semuanya untuk menghadiri lapangan. Baik yang sedang haid ya itu diperintahkan oleh Allah, termasuk anak-anak kecil semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke lapangan dengan melantunkan takbir. Ya, disunahkan untuk jalannya antara berangkat dan pulangnya menggunakan jalan yang berbeda. Kalau ada kan, kalau memungkinkan, kalau kita jalannya si Citung Sawah nggih, angel dadak sareng malah kepaduk. Tiba. Itu. Ya. Lalu sesampai di lapangan panjenengan disunahkan untuk melantunkan takbir Allah Akbar dan seterusnya, ya, sampai salat didirikan. Itu. Ya monggo ini diingat-ingat saja, ya. Jangan sampai di lapangan terus panjenengan melakukan hal-hal yang lain, kecuali memang mungkin dari panitia yang harus mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu berikutnya adalah terkait salat Idul Fitri. Ya, salat Idul Fitri tidak ada azan, tidak ada iqamah, ya, tidak ada salat qabliyah maupun ba'diyah. Hukum salat Idul Fitri adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin yang tidak ada halangan, ya, kecuali ada halangan. Ya, kesepakatan para ulama yang lebih kuat adalah wajib. Ya, jadi kita mengikutinya. Karena memang seperti itu para kesepakatan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, akan tetapi kami lebih nyaman dengan menyatakan bahwa itu wajib bagi kita semuanya. Tidak boleh kita tanpa uzur, ya, tanpa uzur sehingga bermudah-mudahan Allah kader sunaiki itu kadang-kadang seperti itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi para ulama jumhur menyatakan bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita jalankan setahun sekali. Karena kewajiban itu kan ada yang tahunan, ada yang satu pekan sekali, ada yang setahun sekali. Ya, bukan berarti sholatnya setahun tok sekali nggih. Nanti ada kewajiban setahun sekali sholatnya pas Idul Fitri tok. Ya monggo, ini kita tentu tidak seperti itu karena kita alhamdulillah diberi pemahaman oleh Allah bahwa kewajiban kita ya seperti yang sudah kita jalankan. Berikutnya terkait tata cara salat Id, saya ingatkan kembali, ya. Yang pertama adalah kita niat sudah tentu, ya, dalam hati. Kita bertakbir dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, lalu setelah itu membaca doa iftitah yang pendek-pendek saja, okay? Membaca Allahumma bangit boleh, membaca subhanakallah boleh, membaca Allahu Akbar kabiro boleh, membaca apa lagi yang panjenengan bisa, alhamdulillah, ya, hamdan thayyiban mubarakan fih, itu juga boleh, doa-doa yang pendek. Itu. Setelah itu ditambah dengan takbir ziyadah, takbir tambahan sebanyak 7 kali. Di sela-selahnya panjenengan boleh berzikir apa saja. Dia boleh membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar boleh, membaca Allahu akbar tak juga boleh, membaca alhamdulillah terus juga boleh, membaca doa yang lain juga boleh. Tidak ada ketentuan, ya. Setelah itu membaca ta'awud, lalu membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Begitu juga, ya, yang lain sama dengan salat biasa. Begitu rakaat yang kedua adalah ditambah dengan 5 takbir tambahan. Seperti itu. Ya, untuk kita ingat-ingat, ya. Panjenengan sih mungkin tidak perlu mengingat keras. Kadang saya sendiri wis mulang kelalen dewek. Seperti tahun kapan itu, ya, saya ngajarin sebelum sholat, tapi begitu sholat kelalen dewek.
Orang takbir. Tapi itu manusiawi nggih. Iya, udah terbiasa. Kalau tidak ada takbir tambahannya gimana? Ya enggak apa-apa. Wong namanya kelalaian itu tidak ada hukumnya. Kalau memang itu benar-benar. Jadi lanjut saja, salatnya tetap sah, tidak masalah. Itu. Setelah itu selesai ya, lalu Rasulullah biasa berkhutbah. Ya panjenengan pada hakikatnya khutbah itu tidak termasuk di dalam rangkaian salat ya, salat berdiri sendiri, khutbah berdiri sendiri. Ya, kalaulah kita misalnya tidak mau mendengarkan khutbah pun tidak apa-apa. Khutbah itu sunnah sebenarnya, ya tidak harus didengarkan. Tapi ya afdolnya para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah meninggalkan Rasulullah ngomong dewekan, tinggal balik tidak pernah. itu yang harus kita pahami, walaupun ada hukum jika kita mencari mana yang lebih afdal. Tapi ketika kita misalnya ada halangan ya benar-benar darurat ya, misalnya setelah sholat kok kebelet ya boleh-boleh saja. Itu tidak mengurangi pahala insyaallah. Begitu nggih? Ya, lalu kita setelah selesai kita menikmati ya hari-hari berbuka, hari-hari makan dan minum. Idul Fitri itu maknanya seperti itu. Ya harine wong madang karo minum, bukan kembali suci, bukan. Kadang-kadang orang mengatakan Idul Fitri adalah kembali suci. Ya sing itu ya belum tentu kembali suci semuanya. Ya mudah-mudahan kita diampuni karena Allah menyanyikan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau siapa saja yang berpuasa senantiasa dengan iman dan ikhtisab, insyaallah akan dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Itu. Begitu juga kalau kita full salat tarawih ya. Salat tarawih panjenengan insyaallah full sedaya nggih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tuh. Ya, ya, apa diganti dengan salat tahajud biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya untuk kaum muslimat ya, berhisab nggih panjenengan utange pira. Ya, aja ditumpuk-tumpuk utange. Nggak bertumbuk-tumbuk tahun wingi urung sauri. itu diperhatikan ya, untuk kapan nyaurnya ya, tidak harus di bulan Syawal ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dia tidak bisa nyaur utang di awal-awal tapi di akhir-akhir. Tapi yang lebih baik adalah ketika sudah tidak ada halangan segera untuk nyaur hutang. Ya, karena hutang dengan Allah adalah lebih untuk ditunaikan. Kalau sudah ada kemampuan untuk nyaur utang, ya, lalu dia tidak nyaur utang dan keburu meninggal dunia, itu wajib ditunaikan oleh walinya, anak-anaknya. Ya, ketika dia sudah punya kesempatan nyaur utang tapi tidak mau nyaur utang atau menunda-nunda, lalu dia meninggal dunia, itu berarti dia masih punya utang puasa. Kalau utang puasa itu disauri. Kalau utang sholat bagaimana? Tidak ada ya. Sholat itu kalau sudah mati ya sudah. Utang-utang yang dahulu ya mengko urusannya neng akhirat nih, hitung-hitungan karo Gusti Allah. Gitu seperti itu ya, kita kebaikannya seberapa, kekurangannya seperti apa, itu yang harus kita perhatikan. Jamaah rahimakumullah, kira-kira seperti itu nggih. Jadi bentar tadi Nggih monggo. itu masalah puasa Syawal ya. Nggih. Itu yang punya utang kan, itu punya utang puasa itu apa dahulukan utang bayar utang apa? Semuanya fleksibel sebenarnya ya, fleksibel. Baik kita puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal boleh berurutan, boleh tidak berurutan, yaitu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu puasa yang tertentu hanya di bulan Syawal, maka
kalau kita memungkinkan adalah kita nyaur terlebih dahulu, ya, nyaur terlebih dahulu. Kalau mau misalnya panjenengan berpuasa di bulan Syawal dengan 6 hari, maka utangnya disauri dulu, lalu untuk berpuasa di bulan Syawal. Dan jemaah rahimakumullah, berpuasa di bulan Syawal jangan pada hari-hari Idul Fitri, okay? Tanggal 2, 3, 4, 5 sampai ketika masih banyak tamu aja jangan berpuasa, ya. Ketika masih suasana Idul Fitri, kita masih dalam suasana gembira, ya. Ya, ketika nanti sudah setelah, monggo panjenengan walaupun boleh-boleh saja, ya enggak apa-apa, tapi tidak sesuai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita memang hari raya itu ya minimal 2 atau 3 hari kita bersenang-senang, istilahnya seperti itu. Hukumnya apa? Apanya? Sunnah. Ya, puasa yang wajib itu hanya bulan Ramadan, Mas. Ya, yang lain sunnah. Ya. Itu yang penting dalam bulan Syawal ya tadi. Betul. Ya, yang penting dalam bulan Syawal. Kalau bulan setelah habis Syawal apa? Bulan Dzulqa'dah gimana puasanya? Ya, bukan puasa Syawal namanya. Puasa sunnah biasa. Ya, sunnah baik itu Senin Kamis ataupun yang lain. Ya, itu monggo ini untuk di ilmui dan diamalkan kalau yang mau mengamalkan. Mudah-mudahan kita diberi taufik, ya, diberi kemauan untuk bisa berusaha melatih segala sesuatu yang contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mawon nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.